Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Nampaknya ceria-ceria semua ya pagi ini ya. Sehat. Silakan tas ya ditempatkan di belakang, jangan ada yang di atas meja. Oke? Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, doa silakan ketua kelas yang memimpin. Wajib doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, cukup. Lanjut, kita absensi terlebih dahulu ya. Cek kehadirannya, siapa yang tidak hadir, Pak panggil, nanti tangannya diangkat yang hadir ya. Oke. Agus Prasetyo hadir. Ya. Aisyah Erinda. Aurelia. Hadir, Pak. Ya. Delia Dwi Putri. Erlin Yuliana. Hadir, Pak. Febri Al-Fajri. Dua. Inka Liwati. Yasmudin Hafiz. Hadir. Anissa Mutiara Utama hadir. Oke. Intan Febriani. Ya, untuk absensi semuanya hadir ya. Ya, Pak. Oke. Sip. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Ya, untuk lebih semangat lagi untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita membiasakan diri ya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, wujud kecintaan kita seorang pelajar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan si Aurel dipimpin untuk berdoa dan yang lainnya silakan untuk menyanyikan lagu wajib. Silakan yang lain berdiri sejenak. Berkibarlah selama-lamanya. 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Itu ya, untuk kebiasaan pagi kita sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita seorang pelajar wajib ya untuk mengingat para jasa pahlawan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia, ya. Oke. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tadi pagi udah sarapan belum? Sudah. Wah, pantas. Segar, bugar ya. Pada pagi hari ini semuanya ceria. Oke. Masih ada yang ingat untuk materi minggu lalu? Materi apa? Oke, minggu lalu tolak peluru itu menggunakan kekuatan otot lengan. Ada yang tahu? Pelajaran yang ingin dibahas pagi ini pelajaran apa? Materi apa? Ya, atletik lari jarak pendek. Nah, kalau atletik lari jarak pendek itu kalau hubungannya dengan pelajaran yang lalu, kalau tolak peluru menggunakan kekuatan otot lengan. Nah, kalau untuk lari jarak pendek menggunakan kekuatan apa? Kaki. Oke, luar biasa ya. Nah, terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, untuk atletik lari jarak pendek ya. Nah,
ada KKM yang harus kalian capai ya. Nah, untuk KKM PJOK itu 75. Artinya kalau kalian tidak tuntas KKM 75 maka tidak lulus atau remedi. Nah, kayaknya yang di belakang masih kurang semangat ya. Nah, untuk itu lebih semangat lagi kita masuk ke ice breaking ya, supaya permasalahan yang ada di rumah kita tetap fokus di sekolah hingga nanti pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat dan lebih dapat auranya ya. Oke. Nah, itu next ini ada ice breaking. Semuanya silakan berdiri dan ikuti nanti video yang ada di depan ya, supaya nanti pelajaran yang ingin Bapak sampaikan tercapai ya. Gak ada yang nanti ketika Bapak menjelaskan melamun di belakang, tidak ada. Oke, paham? Silakan berdiri semua. Oke, siap? Siap ya? Oke. Cek sound dulu. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, siap? Siap? Siap. Ya, ikuti semuanya. Oh, jangan di belakang. Digoyang, goyang. Ya, bersuara kalau bisa. Oke. Ya. Ya, kiri. Ya. Ayo semangat semua. Oke, cukup. Masih semangat? Sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Next, silakan duduk kembali. Sudah fokus? Sudah? Oke, kayaknya di belakang itu sudah mulai fokus itu. Ya, yang belakang jangan melamun, tetap
5 pelajaran yang ingin Bapak bahas ya. Nah, itu sebelum kita mulai aktivitas ya, biasakan kita melakukan briefing ya, supaya permasalahan yang ada, mungkin ada masalah di rumah ya, mungkin sama temannya, sama orang tuanya. Nah, kalau sudah melakukan gerakan ya pagi, kita lebih ceria dan lebih semangat, sehingga materi yang ingin Bapak sampaikan nanti mudah diserap. Oke. Nah, anak-anak, ada tujuan dan manfaat pembelajaran khususnya materi atletik lari jarak pendek. Nih, tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, pertama, melalui pelajaran proyek, peserta didik dapat menerapkan teknik dasar lari jarak pendek dengan benar. Oke. Yang kedua, melalui pelajaran proyek, peserta didik dapat menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan start gerakan saat berlari dan memasuki garis finish pada olahraga lari jarak pendek dengan benar. Yaitu harapannya setelah kita melakukan di lapangan nanti praktek secara langsung, diharapkan kalian dapat melakukan gerakan-gerakan lari jarak pendek dengan benar ya. Mungkin selama ini banyak yang kesalahan kita melakukan langsung ya. Nah, ini nanti ada tahapan dalam melakukan lari jarak pendek. Next, berikutnya yang ketiga, yang melalui proyek peserta didik dapat mempraktikkan teknik dasar lari jarak pendek dengan benar. Mungkin ada selama ini yang bisa mempraktikkan secara langsung untuk lari jarak pendek, tetapi tekniknya tidak tepat dan tidak benar. Nah, harapan Bapak di materi atletik yang ingin Bapak sampaikan nanti, ketika kita sudah melakukan di lapangan, kalian sudah mengerti ya. Next, berikutnya yang keempat, melalui pembelajaran proyek peserta didik dapat mendemonstrasikan ya. Tahu mendemonstrasikan? Tahu? Ya, mempraktekkan ya. Nah, secara langsung terhadap langkah-langkah dalam gerakan lari jarak pendek dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Itu harapan Bapak ya. Hingga juga silakan nanti disimak ya. Next, berikutnya. Nah, ini ada manfaat lari jarak pendek. Pertama apa manfaatnya? Meningkatkan kesehatan jantung. Ya, untuk meningkatkan kesehatan jantung. Next, berikutnya. Menurunkan stres ya. Daripada rebahan di rumah ya, nggak ada aktivitas lain, bisa dilakukan lari di depan rumah boleh, atau di lapangan juga boleh, ataupun di pinggir jalan juga boleh ya, supaya kalau di rumah terus bosan dan menimbulkan stres. Nah, untuk lari bisa diatasi ya, untuk mengatasi kejenuhan ataupun stres tersebut. Yang selanjutnya apa? Meningkatkan kekuatan tubuh. Jelas ya, meningkatkan untuk kekuatan tubuh. Nah, selanjutnya ya, membakar kalori. Nah, banyak kita pada saat ini banyak yang suka rebahan di rumah ya, main game ya, hingga kalorinya tidak terbakar. Banyak yang buncit perutnya ya, karena menyimpan lemak ya. Maka dengan lari, untuk materi kita hari ini yang kita bahas, semoga yang gendut nanti bisa menurunkan berat badannya ya, bisa dipraktekkan secara langsung ya, karena lari itu banyak ya, ada lari jogging bisa, lari maraton juga bisa ya. Silakan nanti diterapkan di lingkungannya masing-masing. Ini terkait manfaat lari jarak pendek. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait materi jarak pendek? Siapa yang ingin bertanya? Ataupun kalian belum mengerti apa itu lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab? Lari jarak pendek itu apa? Ya, silakan. Pengertiannya yang belakang, silakan. Lari jarak pendek itu apa? Lari jarak pendek adalah lari sekencang mungkin sampai melewati jantung. Oke, itu pernyataan dari Yulia bahwa lari jarak pendek itu lari sekencang-kencangnya hingga sampai garis finish. Itu
menurut pendapat si Yulia. Oke. Yang lain gimana? Pendapat yang lain? Oke, ada lagi. Silakan pendapat Febri gimana? Lari jarak pendek itu apa? Lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari dengan menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari garis start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Oke, ya luar biasa untuk Febri. Tepuk tangan untuk Febri. Oke, silakan diulang lagi. Dari jarak pendek adalah lari Dengan kecepatan ya dengan kecepatan penuh penuh sepanjang garis lintasan ya sepanjang garis lintasan. dari garis start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan dengan catatan waktu paling singkat. Oke, di mana pemenangnya ditentukan Dengan dengan catatan waktu yang paling singkat. itu ya pengertian lari jarak pendek. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Ya silakan. Oke, berapa nomor lari dalam jarak pendek? Kalau Bapak sudah tahu ya, mungkin dari kalian ada yang membantu Bapak menjawab? Ya silakan, enggak. Nomor lari jarak pendek 100, 200, dan 400 meter. Oke, tepuk tangan untuk Pinta. Itulah nomor lari jarak pendek berapa? 100, 400. Yang benar. Artinya sebelum Bapak jelaskan kalian sudah tahu dan sudah paham ya. Ya itu ada 100, 200, 400 ya. Nah, kata lain dari lari cepat atau lari jarak pendek apa? Sprint ya. Nah, untuk lari 400 meter mungkin ada yang tahu modifikasinya? Kenapa 400 meter itu termasuk lari jarak pendek? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah mencoba lari 400 meter di dalam lari jarak pendek. Ada yang tahu? Yang di belakang, naik? Pernah? Lari apa? Lari estafet. Itu lari 400 meter ya. Dengan 4 orang yang melakukan dengan jarak 100 meter, 100 meter menggunakan tongkat. Itu ya untuk lari jarak pendek. Next berikutnya. Nah, ini ada style lari jarak pendek dengan aba-aba. Nah, ada berapa tahapan? 3. Oke, sebutkan. Tetap? Ya. Dengan aba-aba bersedia siap? Ya. Ada yang tahu tahapan dalam melakukan start pendek? Silakan, ada yang tahu? Saya Pak, Ya, oke, silakan. langkah-langkah dalam melakukan start pendek. Ya. Ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kiri di depan dan ditekuk. Posisikan lutut kaki kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Posisikan lengan kedua tangan di belakang garis start, ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat membentuk huruf V. Lalu luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. Angkat panggul hingga posisinya melebihi pundak. Lalu tolak balok sekuat mungkin dan menggunakan kaki belakang. Mulailah berlari seketika aba-aba sudah dimulai. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Itu tahapan yang sudah dijelaskan oleh siapa? Pak. Ya, Finda itu sudah benar ya untuk sikap start lari jarak pendek. Dan next berikutnya start menengah. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Oke, silakan. Langkah-langkah start menengah. Pertama-tama, Ya, yang lain disimak ya. Yang lain di belakang didengar. ambil ancang-ancang posisi kaki kiri atau Ya. kaki yang terkuat dengan diletakkan di depan dan ditekuk. Ya. Lanjut, posisikan lutut kaki kanan di sebelah kanan, tumit kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal lebih.
Ya. Kemudian Jaraknya ya antara kaki kanan dan kaki kiri berapa? 1 kempal lebih. ya. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat atau membentuk huruf V. Oke, itu ya. Tangan membentuk huruf V kebalik ya, sejajar dengan garis start. Lalu luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. Ya, ketika kita ingin melakukan start menengah ya, tentu pandangan tidak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nanti takutnya nyusap, bisa nyumbur juga. Ya, harus ke depan. Lalu angkat punggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. Ya, punggulnya angkat sedikit, diangkat lebih tinggi dari pundak. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Mulailah berlari saat tanda sudah dimulai. Oke, next. Mari jalan tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya start panjang ya. Mungkin ada yang tahu start panjang itu yang sudah dijelaskan. Dela sudah benar ya. Nah, sekarang start panjang. Yang lain silakan disimak. Ada yang tahu? Oke, silakan. Rizky. Langkah-langkah start panjang. Pertama-tama, ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kiri, Ya. kaki yang terkuat, diletakkan di bagian depan lutut kaki kanan dan ditekuk. Terus, posisikan lutut kaki kanan pada bagian kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal lebih. Kemudian, letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah Ya. dan 4 jari lainnya merapat. Selanjutnya luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. Terus angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. Selanjutnya saat akan mulai berlari, tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Ya itu ya. Nah, yang dijelaskan oleh Rizky itu sudah benar. Itu tahapan dalam melakukan start panjang. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya. Nah, posisinya seperti ini. Ini menggunakan start block namanya ya. Nah, posisi tangan harus sejajar dengan garis start, membentuk huruf V ya. Panggul agak sedikit dinaikkan lebih tinggi daripada bahu. Ini juga sama ya. Nah, kalau ini tadi pendek karena jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu 1 kempalan lebih ya. Tuh. Nah, ini jari start menengah antara kaki kiri dan kaki kanan agak sedikit ya jauh. Nah, ini tangan masih sama ya. Untuk pinggul juga masih sama. Pandangan udah mulai ke depan ya. Nah, ini untuk menggunakan start panjang ya. Kaki kiri agak jauh dilempar ke belakang ya. Sedangkan kaki yang kanan itu agak sedikit ditekuk. Masih sama, pandangan juga ke depan dan pinggul antara pinggul dan ini bedanya antara pinggul dan bahu itu sejajar ya. Itu bedanya antara start pendek, start menengah dan start panjang. Ya, aba-aba bersedia, siap, iya. Oke, ketika iya langsung lari ya. Secepat mungkin atau sekecam mungkin ya. Kebanyakan dari kita untuk lari jarak pendek ya, ketika mendekati garis finish malah berhenti, malah makin pelan. Itu teknik yang salah. Makin cepat, makin mendekati garis finish, biasakan larinya semakin kencang atau semakin cepat ya. Ya. Apabila gerakan kaki makin cepat, maka ayunan tangan juga ikut mengikuti semakin cepat ya. Artinya tidak boleh melihat kiri kanan, harus fokus kepada tujuan. Tujuan kita apa? Garis finish. Next, berikutnya nih. Ya, sikap dalam berlari. Silakan dibaca. Nelia, silakan dibaca. Nelia. Yang pertama, Ya. pelari melesat ke depan. Yang kedua, pendaratan kaki dengan telapak kaki bagian depan. Yang ketiga, sikap badan
condong ke depan, pandangan lurus ke depan. Yang keempat, otot leher rileks dan menahan nafas pada saat lari. Itu ya. Pertama, pelari melesat ke depan, ya, nggak mungkin mundur ke belakang, namanya lari ke depan, itu ya. Kemudian pendaratan kaki pada telapak kaki bagian depan, maksudnya pada ujung kaki bagian depan, bukan semuanya ikut rata seperti ini, bukan, ya. Pakai ujung ya, jari ini, ya, nih. Badan sedikit condong ke depan dan leher rileks, jangan ikut leher tegang ini, ya, jangan. Itu salah, harus rileks. Next, berikutnya, nah, ketika memasuki garis finish, silakan Pak Farel dibaca. Ya. Berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. Ayunkan tangan ke depan atas hingga bahu sebelah sedikit maju ke depan. Ya, itu ketika kita ingin memasuki garis finish, ya. Itu tahapannya. Next. Nah, sebelum Bapak menonton gerakan video untuk lari jarak pendek, ya. Nah, di sini ada atlet Indonesia sudah mewakili Indonesia ke dunia. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu siapa pelari yang tercepat pernah mewakili Indonesia ke dunia? Siapa? Pada tahun 2018, ya, beliau pernah mengharumkan nama Indonesia, ya, dengan cabang lari 100 meter. Siapa namanya? Penasaran? Penasaran? Siapa? Oke, untuk itu kita tonton sekilas, ya. Pada saat beliau mengikuti ajang perlombaan di luar negeri, nih, ya, mewakili Indonesia salah satunya, ya, pada tahun 2018. Anthony Schwartz in the United States. At the College of Auburn, he's one of the finalists. Here they all come then. Dominic Ashwell, personal best in the heats and in the semi-final. They're in this place in the final 8. Miyamoto of Japan, what a night it's been for them. Here's Michael Stevens, a cool entrance for the Jamaican. Michael Stevens. Probably Michael Stevens. Number 2 in the US this year. Henrik Larsson with a big national record in the semi-final. Ya, itu mewakili dari You can see negara mana itu? all to be the favourite. A wide receiver playing college football as well as doing track and field. Tembo Morang of South Africa, 5th in the world this year. Nah, ini mewakili Indonesia. Siapa namanya? Lopri, ya. Nah, ini pelari tercepat mewakili Indonesia, Muhammad Sohri. There we are, 8 finalists. Nah, ada berapa negara itu yang mengikuti? 8 negara. Salah satu ada Indonesia yang mengikuti, ya. Just 2 years ago. Lalu Muhammad Sohri. Stevens of Jamaica, after winning their first gold medal since next to his repeats. Dia 2010. mengikuti lomba. Big smile for Dominic Ashwell. He's had a great day with personal best marks. Miyamoto in 2, Stevens in 3. Eric Harrison of the United States in lane 4. Henrik Larsson of Sweden is producing his best and peaking at the right moments in 5. Anthony Schwartz, pre-event favourite in 6. Tembo Morang started really well in the semi-final. And Zohri of Indonesia, a national record in qualifying. Final moments. Chance to consider what could be ahead. 10 of the biggest seconds of their lives. A lot of times that these athletes Ya, itu namanya start block, ya. Untuk
tumpuan awalnya. Yang kita ada. Nah, itu namanya 102, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6. kaki yang di depan itu kaki yang kalian anggap paling kuat. Tidak mesti harus kaki And Zori kiri in ataupun lane kaki 8 outside. tergantung individu masing-masing. It's the 100 meters final at the World Under 20 Championships. Nomor 8 Zori. Nah, And they are ya, a good start made by Mara and also by Zori. And Schwartz again pushed berapa detik itu? 6, 8, 7, the detik 9. Nah, Zori Indonesia. It's a box 10,19 detik. 1.19. Really close between Zori, Monoring and Schwartz. But also Ashwell was going well. But it's really close. I think Zori took it though in lane 8 on the near side. He's been a surprise package already in his championships, and he's done it again. Zori is the new champion, a new national record, having had a new world champion in Tampere. What a performance by Zori. National record. Oke, berikutnya ada video tentang materi lari jarak pendek ya. Nah, belum video Bapak tayangkan, nanti ada LKPD yang Bapak bagikan secara berkelompok ya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk itu silakan nanti disimak videonya. Dan jangan lupa hasil kegiatan pada pagi hari ini ketika kita melakukan praktek di lapangan, hasilnya diambil adalah proyeknya ya. Nah, hasil proyek silakan nanti ketua kelompok kegiatan di lapangan ketika melakukan gerakan lari nanti silakan di video ya untuk melakukan secara berkelompok. Nah, video tersebut nanti dikirim ke Bapak untuk Bapak nih ya, itu hasil proyeknya ya. Bapak tunggu. Oke, jangan lupa nanti setelah kita keluar HP-nya dibawa satu mewakili ketua kelompoknya masing-masing. Nah, untuk itu silakan diamati video karena kita sudah duduk secara berkelompok. Nih. Jarak kaki belakang dan depan sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak retak, serta otot sekitar leher dan rahang tetap relaks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, dengan badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Ya, perhatikan ya yang belakang. Terus tangan lari. Nah, Tolakkan kaki pada tanah. tuh. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan yang terserah. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan dengan siku sedikit dibengkokkan. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan.
membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah meloncat pada saat memasuki garis finish, menarik atau menggapai pita pada garis finish, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Ya itu ya, untuk cara melakukan lari jarak pendek. Nah, ini sudah Bapak bagikan secara kelompok sesuai dengan nomor urut 1 sampai 6 itu kelompok 1, 7 sampai 12 itu kelompok 2, 13 sampai 19 itu kelompok 3, naik selanjutnya ya. Tuh, karena kita sudah membagikan kemarin. Nih, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, dikerjakan. Itu kelompok ya. Itu kelompok, ingat. Buat itu kelompok, ada di belakang. Ini dilakukan. Oke, silakan LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan didiskusikan apa saja hasil dari tayangan video tadi berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Ya. Ya, silakan. Jangan kerja individu, kerja kelompok. Semuanya bekerja, ya diskusi. Bapak kasih waktu selama 10 menit, ya. Oke, perlu diskusi. Ya, diskusi ya. Ya, silakan dikerjakan, ya diisi. Nama kelompoknya jangan lupa, nama kelompoknya dan anggotanya. Pemanasan berlari, keluar lintasan, melewati atau yang kedua, panggul lebih tinggi dari bahu.
Kalau sudah, siapkan ketua kelompoknya membawa HP satu, taruh di depan nanti sebelum itu kita keluar langsung melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kalau sudah semua? Sudah kumpul? Itu ya. Silakan nanti proyeknya kalian videokan ketika melakukan. Tapi jangan lupa diawali dengan pemanasan terlebih dahulu. Silakan semuanya ke lapangan kita melakukan. Ya, 3 orang, buat 3 lagi, 4. Ya. Kedua belah tangan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Oke, sebelum kita pemanasan ada berapa? 2 ya, statis dan dinamik. Oke, lakukan yang statis dulu. Masih semangat? Masih. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Silakan ketua untuk pemimpin pemanasan, yang lain silakan diikuti. Ya. Pemanasan diawali dari kepala. Kepala Ya, ditarik ke atas. Hitungan 1 kali 8. Hitungan mulai. Hitung ya. 4 tarik ke bawah. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala ditarik ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dudukkan kepala ke bawah dan ke atas. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolehkan ke kanan dan ke kiri. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakan ke kanan dan ke kiri. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar I. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liter S. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang pendek. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putarkan lutut ke kanan. Hitungan 2 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita lompat-lompat kecil. Ya, 1, 2, 3. Hitungan mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Siap, gerak. Hadap. Kanan, gerak. Oke. Lari. Ujung ya. Sesuai dengan barisannya. Nanti yang ini langsung belok, langsung belok. Sesuai dengan beritanya. Ya. Oke. Ya, mulai lari jogging seperti biasa. Yang ini ketua masuk barisan. Ya. Ya, Ruban.
cukup. Silakan. Oke, silakan. Semuanya kembali ke sini, ya. Duduk per kelompok. Per kelompok. Ke pinggir sini, ya. Per kelompok. Ya, ketua tadi silakan HP-nya diambil ya, HP. Duduk. Ya, duduk. Semuanya duduk. Berkelompok. Enggak ada yang bawa pohon, ya. Berkelompok, duduknya berkelompok, cepat. Ya, dibatasi berkelompok. Ya, berkelompok ini. Oke, kelompok satu, ada kelompok satu. Oke, kelompok dua. Oke, ini kelompok dua. Kelompok dua. Sini Pak. Ya, ini kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Ya. Oke, duduknya berkelompok bisa. Ini kelompoknya tadi, sesuai kelompok. Oke. Nah, tadi kita sudah mengamati video tahapan melakukan gerakan lari jarak pendek. Oke. Ada yang tahu gerakan lari jarak pendek? Oke, nanti ya. Siapa yang mau mencoba? Silakan dijelaskan, Febri. Oke, untuk lintasan ya. Nah, ini ada kon, ujung ada kon ya. Silakan nanti dilakukan secara berkelompok dan satu orang diminta setiap kelompok untuk memvideokan gerakan lari ya, mulai dari start sampai finish ujung. Ya, satu orang yang memvideokan. Nanti hasil videonya nanti kirim ke Bapak. Ya. Oke, untuk itu perhatikan semuanya setiap kelompok. Febri yang akan menjelaskan terkait dengan teknik dalam melakukan lari jarak pendek. Silakan Febri. Oke, dijelaskan. Oke, yang lain. Lari jarak pendek. Posisi badan jongkok, tangan, ibu jari dan jari lainnya terpisah membentuk huruf V. Ya, V ya. Sejajar di belakang garis start. Kaki kanan dan kaki kiri berjarak satu kepal dan posisi badan bersedia. Saat posisi badan siap, pinggul agak dinaikkan ke atas melebihi bahu. Ya. Saat posisi ya, tolak kaki belakang sekuat-kuatnya dan berlari sekencang-kencangnya. Oke. Itu ya. Paham? Semuanya? Paham. Oke. Artinya yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, si Febri, itu sudah benar ya. Nah, tangan membentuk huruf V ya, sejajar dengan garis start ya. Kemudian selanjutnya antara jarak kaki kanan dan kaki kiri satu ke kepala ya. Dan kaki yang menolak atau kaki yang belakang, kaki kanan ataupun kaki kiri, itu kaki yang dianggap paling kuat untuk mendorong. Oke? Nih, Bapak praktekkan. Ini kita anggap sejajar dengan garis start ya. Bersedia, siap, ya, pandang ke depan ya. Nih, antara kaki kanan dan kaki kiri satu kepalan ya. Nih. Ini membentuk huruf V, tidak boleh kebalik seperti ini, harus sejajar dengan garis start. Oke, kemudian pinggul harus ya melebihi bahu. Itu menggunakan start apa tadi? Start apa? Sejajar dengan start panjang. Oke, untuk itu sesuai dengan di awal semuanya melakukan. Silakan kelompok satu. Mana kelompok satu? Oke, silakan dilakukan. Mana kelompok satu semuanya? Ya. Satu orang memvideokan. Ayo semuanya. Ayo, semua jawab. Ya, semua kelompok satu, semuanya kelompok satu. Oke, yang melakukan dua orang dulu, cowok, yang lain. Nah, ini. Oke, yang lain perhatikan. Ya, satu orang silakan diambil video. Depan lagi mas. Ini, mas. Ya. Nanti hasilnya dikirim ke bapak ya.
Oke, silakan melakukan. Ini kita anggap garis startnya, ya, dibatasi dengan pon. Kemudian di ujung situ ada pon, ya. Dengan aba-aba, terusnya silakan disiapkan terus dengan aba-aba. Oke, yang cowok dulu, yang ini dulu. Dua orang. Oke, ya, perhatikan. Harus sejajar dengan garis start. Ah, ya. Ya. Siap. Siap. Oke, naik berikutnya. Naik berikutnya. Kakinya jangan lurus. Ayo berikutnya. Dua orang. Ya. Oke, bersedia. Sedia. Siap. Siap. Oke, yang lain dievaluasi ya gerakan depannya. Nanti. Naik berikutnya kelompok 2. Oke, cukup. Kelompok 2. Ya. Satu orang yang memvideo. Ada? Oke, dua orang. Oke, ya. Bersedia. Ya. Siap. Amati ya. Siap. Berikutnya kelompok. Ya. Siapa yang video? Mana kelompok 3? Ya. 3. Dua orang, siap. Bersedia. Siap. Berikutnya. Ya, perhatikan yang lain ya. Bersedia. Nah. Siap. Oke, berikutnya. Lompat mana? Oke, siap. Bersedia. Siap. Oke, next. Berikutnya yang belum. Ya, kelompok berikutnya. Yang video. Oke. Siap. Siap.
semuanya. Ya, naik turun ke atas semuanya. Ya, keinginan. Ya, yang belakang. Ya. Oke, silang kaki kanan di depan. Ya, masih semua gerakannya. Ya. Duduk, nggak apa-apa, panas. Jangan takut, par kelompok. Par kelompok. Oke, cukup ya. Perlakuan sudah, pendinginan sudah. Sekarang di tahap akhir kita mengevaluasi jalannya kegiatan ketika kita praktek secara langsung untuk melakukan teknik dalam lari jarak pendek ya, mulai dari start. Kalian sudah luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ini semangat. Salam olahraga. Cukup. Untuk materi hari ini ya, ada sedikit evaluasi untuk kita semua ya. Ketika melakukan tadi masih ada tangannya tidak membentuk huruf V. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kakinya tidak sejajar antara kaki kanan dan kaki kiri, itu rapat ya, itu kesalahan. Yang ketiga, pandangan ketika melakukan tidak mengarah ke depan ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika melakukan lari ya, ada untuk ke depan, dadanya mengada ya, seharusnya dia rileks ke depan, agak sedikit condong ke depan. Nah, mudah-mudahan dari evaluasi untuk berikutnya kalian bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Oke? Nah, tadi ada video setiap kelompok Bapak instruksikan untuk memvideokan. Nanti jangan lupa video tersebut dikirim ke Bapak ya, hasil proyeknya. Itu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ada salah satu yang ingin menjawab untuk mewakili kelompoknya, menjelaskan atau mengevaluasi dari setiap kelompoknya. Ya, silakan. Ya, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan menganalisis video yang saya ambil dari gerakan lari jarak pendek. Untuk kelompok 1 sudah lumayan bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Posisi tangan dan kaki sudah bagus serta pandangan fokus ke depan. Untuk kelompok 4 banyak kesalahan karena kakinya terlalu panjang dan pandangan tidak fokus ke depan, dan tangannya pada waktu start tidak berurut V.
itu tadi evaluasi dari teman kalian mewakili kelompok 3 ya. Karena untuk kelompok 1 sudah benar dalam tahapan melakukan start lari jarak pendek. Yang kedua, yang kelompok 4 tadi ya, banyak melakukan kesalahan. Nah, untuk kelompok 4 nanti silakan diperbaiki. Jangan lupa proyeknya, videonya dikirim ke Bapak melalui pesan WhatsApp. Ya, Bapak tunggu. Oke, ada yang ingin bertanya untuk mengakhiri kegiatan? Silakan. Apa yang mengakibatkan dalam saat melakukan lari jarak pendek? Oke, nah sering terjadi mengakibatkan seorang pelari itu sudah kencang, ya sudah benar tahapannya, tetapi ketika dia melakukan di tengah mendapat diskualifikasi. Nah dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, nah untuk lintasan lari itu sudah ada garisnya tersendiri kan. Nah apabila ketika di tengah dia mengambil lintasan orang lain, maka didiskualifikasi. Itu pertanyaannya. Oke, sangat bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Nah, ada yang tahu? Oke, silakan. Nah, alat ukur untuk lari jarak pendek adalah stopwatch. Karena kita mengukur menggunakan waktu. Yang seperti dijelaskan oleh si Febri tadi. Apa? Mana Febri? Ya, menggunakan waktu. Yang dihitung adalah ya, yang waktu yang paling singkat atau paling cepat. Oke, untuk itu cukup pertemuan kegiatan kali ini. Mudah-mudahan yang tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik dan semuanya mengerti. Ya, nah untuk materi berikutnya itu tentang lari estafet. Ya, untuk itu jangan lupa nanti sebelum kegiatan pelajaran dimulai, kalian harus sarapan di rumah dan menggunakan seragam olahraga. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini ya, silakan ketua kelas untuk berdoa. Ya cukup, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing, ganti baju dan silahkan boleh ke kantin. Jangan lupa ketua ajak beberapa orang membereskan peralatan yang sudah kita gunakan tadi ke tempat semula. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.